Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Wa sallim tasliman katsiran ala khalqi ta'ala wa ridha nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali kita mengulang, menyebut berulang kali Alhamdulillah di pagi hari ini atas nikmat Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya, nikmat yang jarang orang dapat, mungkin 10% pun tidak ada yang dapat, yang mendekatkan hatinya ke rumah Allah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita untuk kali keempat ya membincangkan isi kitab Arba'un Hadisan min kalami khairil anam yang dibawa seorang kekasih Allah dari Mekah, yang sudah kita bincangkan dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tentang hadis dalam buku nomor 4 yang tertera di bawah sekali, Basyiril masya'ina ilal masajid fi dhulam bin nuri yawmal qiyamah. Hadis sahih, artinya gembirakanlah hati mereka yang rajin berjalan ke masjid dalam kegelapan, akan meraih nur yang maksimal kelak pada hari kiamat. Jadi ke masjid ini antara lain tujuannya memperbaiki suasana di hari kiamat. Dan juga dalam hadis dijelaskan ke masjid ini tujuan antara lain memperindah saat berbangkit. Orang yang mempunyai sensitivitas kepekaan terhadap azan, mendengar azan, menyahut azan, memenuhi panggilan azan, dalam hadis dikatakan nanti senang mau keluar dari kubur. Di sini dilampirkan doa ke masjid dari hadis Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dalam perjalanan ke masjid, Allah menja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura min tahti nura Allahumma a'tini nura. Hebat ya. Jadi memang sejalan dengan hadis yang dibawa bahwa orang yang rajin ke masjid itu akan mendapat nur yang maksimal dari kiamat. Dalam 2-3 hari yang lalu ini kita sudah bicarakan jenis manusia yang nanti dari kiamat gelap suasananya. Tersebut dalam surah Al-Hadid ayat 13 dan 14. Gelap suasananya di sana. Lalu mengemis, minta nur. Orang yang berada dalam kegelapan hari kiamat ini nampak di sebelahnya ada mungkin saudaranya, familinya, sahabatnya, jemaahnya, kalau teman akrabnya di dunia, yang temannya ini terang, yang dia gelap, lalu mengemis. Ada dalam Quran yang jelas, bimbingan Allahnya jelas. Bukalah suratul Hadid, bacalah ayat 13 dan 14. Dan kita sudah bicarakan. Dan di sini juga dilampirkan doa ke masjid juga
Orang itu kalau membaca doa ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tabrani dan lain-lain, kalau baca doa berikut ini, orang itu disambut Allah di rumahnya dan dimintakan keampunan oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Banyak yang hilang bagi kita selama ini karena kita tidak membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa as'aluka bihaqqi mamsyaya hadza wa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya'u wala sum'ah wa kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a maradatik wa as'aluka an tu'idhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, saya bermohon kepadamu dengan berkat hak semua orang yang bermohon kepadamu, ya Allah. Dan juga bermohon kepadamu dengan hak perjalananku ini. Justru saya ini keluar bukan karena ingin kemegahan, bukan pula takbur, bukan ria, malah bukan mencari nama. Saya keluar berangkat karena ingin terselamat dari kemurkaanmu, karena ingin mencari keridhaanmu. Maka engkau lindungilah diriku dari api neraka dan ampunilah segala dosaku. Tiada yang akan dapat mengampuni dosa hanyalah engkau juga, ya Allah. Kalau dibaca doa ini, menurut hadis yang bacakan tadi, ada keterangannya di bawah. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan Rasulullah SAW berpesan, bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat, lalu dibacanya doa di atas, niscaya Allah akan menyambut kedatangannya dan sebanyak 70.000 malaikat memohonkan keampunan baginya. Subhanallah. Subhanallah. Banyak yang perlu kita singkap ya. Banyak yang perlu kita singkap, kita pelajari tentang kepergian ke masjid. Pertama tadi, nanti suasananya dari Jumat terang. Dan sudah kita bicarakan berulang kali di sini, orang yang datang ke masjid, kalau berwudu dengan sempurna di rumahnya sebelum berangkat, dapat ekstra bonus seperti melakukan ibadah haji. Kalau ada tazkirah ringkas di masjid, membaca hadis, membaca Quran, dapat 1 haji. Jadi 2 haji 1 pagi. Subhanallah. Hadis-hadis ini memang banyak dijarah ulama. Ada satu buku dulu pernah bestseller di Mekah, judulnya Kaifa Tutilu Umar Al-Intaji. Bagaimana Anda memperbanyak usia produktivitas Anda. Artinya dalam masa singkat kita boleh meraih nilai yang berlipat ganda. Dapat 2 haji 1 pagi, disambut oleh Allah di rumahnya, didoakan oleh 70.000 malaikat, terang nanti suasana dari kemudian. Perkara ini patut kita yakini. Walaupun semuanya ini perkara gaib, karena al-iman bil gaib itu adalah sifat pertama orang yang bertakwa. Kalau kita baca ayat Quran, kita baca Al-Fatihah dan Alif Lam Mim. Di awal Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Sifat pertama ahlul taqwa, ahlul jannah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani hal yang gaib. Ini semua yang dibicarakan ini ghaibiyat, perkara yang gaib yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita baca sama-sama sebentar ya. Pertama hadis di bawah karena sudah ada teksnya, sudah ada kertasnya. Mudah-mudahan lekat di hati. Sudah berulang kali disebut patutnya hadis seperti ini lekat di hati setiap pencinta masjid. Supaya kepergiannya ke masjid bertambah kualitas dan kuantitasnya, insya Allah. Kuantitasnya naik, kualitasnya bertambah. Kita baca sama-sama hadis yang di bawah. Basyiril masya'ina ilal masajidi fil dhulam bin nurit nam yaumal qiyamah. Gembirakanlah hati mereka yang rajin datang ke masjid dalam kegelapan. Artinya sembahyang subuh dan sembahyang isya. Mereka akan meraih nur yang maksimal kelak pada hari kiamat. Subhanallah.
Kemudian doa nur kita baca juga sebentar ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Hadis yang di tengah yang 70.000 malaikat menyambut dan mengatakan keampunan dosanya waktu dia membaca doa ini dalam perjalanan ke masjid. Allahumma inni as'aluka min haqqis sa'ilina 'alaik wa as'aluka min haqqi mamsyaya hadza wa inni lam akhruj ashara wala bataran wala ri'an wala sum'ah wa kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik wa as'aluka an tu'izani minan nar wa an taghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hadis ini yang terakhir dibaca seakan-akan meluruskan doa niat kita dalam perjalanan ke masjid. Kita bukan karena asyara, karena bukan mencari kemegahan, bukan pula batara takbur, bukan pula ria, bukan sum'ah mencari popularitas. Kita hanya keluar karena takut murka Allah, ingin mencari ridha Allah. Lalu kita minta agar dilindungi dari azab neraka dan diampun dosa kita semuanya. Karena hanya Allah yang mengampuni dosa. Kemarin kita sudah sebut dalam Quran juga perlu ada doa nur. Ayat dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ini dari Quran lagi ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat 8 surah At-Tahrim. Nah, nanti buka Quran ya. Ayat 8 kalau di sini mushaf, ini mushaf Madinah ya. Halaman 561. Ayat 8 di penghujung ayat. Di penghujung ayat. Ini doa nur dalam Quran. Kenapa kita tidak meminta agar hidup kita lebih terang, lebih bercahaya, lebih bersinar? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi ada di Quran dan banyak di hadis doa tentang an-nur. Nah, mudah-mudahan berkat ya, semakin berkat. Kebetulan masjid kita namanya Masjid An-Nur. Jadi pahamlah kita kenapa masjid ini dikatakan Masjid An-Nur. Apa rahasianya, apa tujuannya. Rupanya ada dalam hadis, ada dalam Quran. Semoga ahli jemaah Masjid An-Nur ini hatinya semakin terang dan ibadahnya semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Apalagi yang sudah berada dalam usia 60 ke atas, yang di Indonesia dibilang warga emas, di Brunei dibilang warga emas. Orang yang sudah lansia kalau di sini, kalau di sana dibilang warga emas. Inilah tip untuk warga emas untuk mengisi sisa-sisa usianya sebelum menghadap kepada Allah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.